Hari ini kita bakal unboxing HP Samsung terbaru yang harganya murah meriah. Hai guys, gue Febian dari channel Kepoin Tekno dan subscribe ya kalau kalian suka sama gadget dan teknologi. Dan guys, ini adalah Samsung Galaxy A02 ya, dan ini itu masih baru banget dirilis oleh Samsung ya dengan harga resmi 1,499 juta rupiah. Dan kalau beli ya kalian bakal dapat box yang kayak gini ya. Jadi di depan sini ini ada desainnya ya. Kemudian kalau di belakang itu kita langsung dapat bundling sama kartu Telkomsel ya. Nanti bakal kita buka. Dan ini punya gua yang warna denim grey ya, varian yang 3 GB RAM, 32 GB storage. Ini untuk packagingnya sendiri dia seperti Samsung Galaxy A yang lainnya ya. Jadi cukup simple. Nah ini ya, kita selain dapat box HP-nya ini, kita juga langsung bundling sama Telkomselnya ya. Jadi udah dapat kartu perdana juga. Jadi kalau kita buka, nah ini langsung kita disuguhin sama ini ya guys ya, kotak kecil gini ya. Nah kita langsung dapat di sini ada buku panduan singkat. Jadi satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris guys. Nah kemudian kita juga dapat detail emailnya. Nah terus kita langsung nih guys disuguhin ya sama HP-nya. Ya, jadi ini bakal kita lihat lagi nanti. Wow, keren banget belakangnya. Nah, kita bahas. Dan di sini kita juga dapat charger ya, kepala chargernya ini. Dan ini kepala chargernya dia itu 7,8 watt guys. Jadi nggak terlalu besar ya. Nah, terus kita juga dapat ini guys, ada kabel ya. Ini kabel chargernya. Nah, ini dia kabelnya masih pakai yang micro USB ya. Nih, karena dia emang low end ya. Terus selain itu kita juga dapat ini ada SIM tray ejectornya. Nah, udah habis guys ya. Jadi itu untuk isi dari boxnya. Nah, ini dia HP-nya ya. Dan di sini ditulis beberapa keunggulan dari HP ini. Yang pertama dia pakai Infinity V display, kemudian udah dual kamera ya di belakang. Lalu baterainya besar guys ya. Baterainya ini 5000 mAh. Jadi untuk ukuran HP dengan harga segini ini lumayan awet ya harusnya. Kita tarik dulu dari plastiknya ini guys. Wow ya, ini dia ya Samsung Galaxy A02. Dan ini cukup menarik ya desain belakangnya. Menurut gue ini beda banget dari Samsung Galaxy A series ya sebelumnya, karena kayaknya belum ada deh yang kayak gini. Jadi ini belakangnya ini punya finishing yang kokoh ya kelihatannya ya, karena secara sebenarnya bahannya sendiri dia plastik ya, polikarbonat, tapi secara finishing dia kayak, kalau kalian tahu apa ya, kayak ubin zaman dulu ya, atau juga marmer. Nah itu kayak kuat kayak gitu guys. Jadi ini kayak kelihatannya kayak rigid banget ya, dan dipegang juga enak karena ada patternnya ini. Dan Samsung sendiri bilang ini patternnya denim ya, jadi kayak celana jeans gitulah ya. Tapi ini keren sih, kayak kuat aja gitu, dan di feel-nya juga enak di tangan. Nah kemudian di atas ini ada dua kamera belakang ya, sama ada satu LED flash juga. Dan ini kameranya kombinasi dari 13 megapiksel kamera utama plus 2 megapiksel kamera makro ya. Dan ini yang cukup menarik di sini itu kamera utamanya yang 13 megapiksel ini dibandingin dengan beberapa HP yang harganya cukup mirip ya, kayak Realme C11 atau juga Redmi 9A. Itu bedanya dia punya aperture yang lebih besar ya, 1,9 untuk aperture-nya. Sedangkan untuk di Realme C11 atau juga Redmi 9A itu masih pakai yang 2,2 aperture-nya. Jadi harusnya ya ini bakal lebih bagus di kondisi low light. Tapi ntar bakal kita cobain ya kalau misalkan di review. Terus kemudian di bawah sini dia ada logo Samsungnya ya. Dia logo Samsungnya kayak diukir gitu guys ke dalam. Dan ya kayak gitu aja untuk di bagian belakang ya. Dan kalau kita lihat untuk port-portnya, ini di bagian bawah dia ada audio jack ya 3,5 mm, ada lubang mic, kemudian ada port micro USB ya, terus ada lubang speaker juga, ada satu di sini ya. Terus kalau kita lihat di sebelah yang kiri itu cuman ada SIM tray-nya aja. Jadi kita mau coba buka ya untuk SIM tray-nya. Oh, ini agak seret guys. Ya ini kayak gini ya. Jadi ada dual SIM ya, sama ada satu micro SD. Dan yang cukup menarik juga di micro SD-nya ini dia support sampai 1 terabyte ya. Jadi gede banget. Nah, terus di sebelah kanan ini ada tombol power ya, sama volume up, volume down. Kemudian kalau di atas, nah ini di atasnya polos, nggak ada apa-apa guys. Jadi benar-benar tertutup ya di sininya.
Nah, overall untuk gripnya sendiri ini gue suka ya, karena dia keset dan enak banget di tangan ya. Terus dia juga nggak terlalu berat sih. Dan ininya feeling dari finishingnya ini yang enak guys ya. Dipegang juga nggak gampang slip ya. Dan langsung aja ya kita nyalain untuk HP-nya. Oke, jadi kita setup dulu ya untuk HP-nya ini. Dan ini proses setupnya udah selesai guys, dan kita langsung disuguhin ya sama tampilan khas Samsung ya dari One UI. Jadi kayak gini. Dan di sini bedanya dia kalau kita swipe kanan itu nggak ada Google Fit ya. Jadi nggak ada apa-apa di sini swipe kanannya. Tapi kalau ke kiri sama, dia ke home screen, terus kemudian ke atas ke app drawer ya. Dan kalau kita ke bawah ini langsung notifikasi sama action centernya. Dan kemudian guys, kalau kita lihat ya di versi softwarenya, kita cek di pengaturan, terus tentang ponsel dan di informasi perangkat lunak, di sini ketahuan ya kalau versi One UI-nya ini adalah One UI Core 2.5 yang berbasis Android 10 guys. Nah, kalau untuk layarnya sendiri dia ukurannya udah cukup besar ya. Jadi dia pakai layar PLS LCD 6,5 inch guys ya, dengan Infinity V. Jadi di sini ada kameranya. Ini kamera 5 megapiksel ya untuk kamera selfie-nya, dan dia pakai aperture 2.0 ya. Lagi-lagi dia aperture-nya lebih besar dari kompetitornya, kayak misalkan di Realme C11 dan juga di Redmi 9A itu aperture-nya 2,4 dan juga 2,2, tapi ini 2,0. Jadi harusnya better di low light, tapi ini bakal kita coba nanti di video reviewnya. Terus kemudian untuk bezelnya dia masih cukup tebal ya, di atas, kiri, kanan, dan di bawah ini ada chinnya juga, tetapi masih oke lah ya untuk harga segini. Dia dapat layar yang udah lebar guys. Nah, terus untuk tampilan layarnya ini udah bagus banget sih guys ya. Ini meskipun resolusinya HD+, tetapi secara warna dia hidup. Kemudian kontrasnya juga bagus, dan juga untuk detailnya juga bagus guys. Jadi ya ini emang layar dari Samsung ya, itu layarnya bagus. Untuk PLS LCD ini juga sangat memuaskan guys. Dan yang menarik lagi untuk viewing angle-nya dia better ya dari beberapa HP dengan harga yang sama. Jadi masih lebih enak nih dilihatnya karena warnanya juga nggak terlalu banyak berubah. Dan kalau buat nonton sih ini bakalan puas banget ya. Dan kalau untuk performanya sendiri guys, HP ini udah dilengkapi dengan 3 GB RAM dan 32 GB storage ya. Menurut gua udah pas ya untuk HP di kelas entry. Tapi kalau kalian butuh storage yang lebih besar, emang HP ini udah support micro SD ya sampai 1 TB, dan itu nilai plus banget ya di HP ini, karena kalau kalian emang butuh dan pengen nge-push storage-nya secara maksimal itu bisa sampai sebesar itu guys. Tetapi dari harganya sendiri emang masih mahal ya untuk micro SD yang 1 TB. Gua lihat untuk yang bagus sendiri harganya masih di angka 4,5 sampai 6 jutaan. Jadi bahkan harganya sekitar 4 kali lipat dari HP ini ya. Tetapi kalau butuh kenapa enggak ya. Nah, terus kalau dari detail spesifikasinya ya, chipsetnya ini kalau kita cek di sini pakai MediaTek MT6739WW, dan ini tuh chipset quad core ya guys, dengan manufacturing proses yang masih 28 nanometer. Cuman kalau kita cek sendiri dari experience-nya ya, untuk aktivitas kayak biasa harian lah ya, kayak browsing itu udah lancar. Kayak misalnya kita pindah-pindah tab juga udah lumayan lancar ya tuh ya, kayak buat browsing. Terus kemudian buat pindah antar aplikasi itu juga udah cukup responsif sih ya. Jadi kalau buat harian sebenarnya nggak ini juga ya, nggak khawatir lemot juga, karena seperti yang kalian lihat dia cukup responsif guys untuk penggunaannya. Cuma kalau untuk gaming kalian nggak bisa berharap banyak ya guys. Misalnya aja untuk PUBG ini sebenarnya kalau di settingnya sendiri, kalau kita cek nih dia bisa sampai di setting balance medium ya, pengaturannya maksimalnya. Tetapi kalau kita pakai dia masih rada berat ya. Jadi seperti yang kalian lihat, nah dia agak bukan agak sih, tetapi emang berat dan patah-patah ya. Nah, kalau kita setting di setting terbawah itu di smooth low ya frame rate-nya. Ini kalau kita setting di setting ini itu udah agak lumayan ya. Jadi kita masih bisa lah ya main, tapi memang masih agak berat ya meskipun kita bisa mainnya tuh. Tapi ya lebih playable ya dibandingkan dengan setting yang tadi guys. Tuh udah kayak gini ya kalau untuk PUBG-nya. Tuh ya kadang dia kayak patah-patah gitu guys kalau untuk game. Nah, tapi tentunya emang kalau kalian mainnya game-game yang standar yang nggak terlalu berat kayak PUBG ya tentunya bisa aja ya, karena PUBG ini kan memang berat dan dimaininnya kalau pakai, sebenarnya kalau jalan gini sih nggak terlalu berat ya. Cuman kalau pakai kendaraan kayak tadi dia cukup berat.
Oke, jadi kayak gitu guys ya untuk performa gamingnya. Dan sekarang kita mau coba untuk kameranya ya. Jadi kita mau cek fitur-fiturnya apa aja di kamera depan dan juga kamera belakang. Nah, ini kamera belakangnya tampilannya seperti ini ya. Jadi dia bisa kita pilih zoom ya 2 kali, atau juga untuk normal ya, mode wide. Dan kemudian kalau untuk di menunya sendiri dia simple banget ya, cuman ada 3. Jadi di sini ada foto, kemudian ada makro, ini pakai lensa makronya. Dan kalau makronya ini bisa deket ya, ini bisa segini guys untuk makronya. Dan hasilnya ternyata lumayan juga ya untuk makronya ya, lumayan detail dan tajam juga. Padahal ini cuma 2 megapiksel ya, tetapi hasilnya bagus guys untuk makronya nih. Terus kemudian kalau kita cek ya untuk fitur lainnya, ini ada video. Nah, videonya ini juga sama, dia ada menu ya untuk mau wide atau mau zoom 2 kali ya. Terus kemudian kalau kita cek di videonya, ini bisa sampai di Full HD guys ya, Full HD 30 fps untuk video belakang, dan video depannya sama Full HD 30 fps ya. Untuk tampilan kamera depannya nggak jauh beda ya sama kamera yang belakang. Jadi dia simple aja. Di sini ada foto, video, cuman ada makro juga menunya. Ini pasti kalau kita tap bakal balik ke belakang ya, tuh ya. Tapi untuk foto dia tetap di depan, dan juga ada video juga ya. Dan tadi udah kita cek ya untuk videonya sampai di Full HD 30 fps ya. Dan untuk foto kita mau coba guys untuk ambil foto ya. Nah, ini kameranya sebenarnya 5 megapiksel aja untuk kamera selfie-nya, tetapi emang aperture-nya dia udah besar ya. Jadi aperture-nya dia pakai 2,0 ya. Dan kalau kita lihat detailnya udah bagus ya. Ini ada rambut kelihatan. Terus detail-detailnya udah lumayan lah ya untuk dipakai selfie. Padahal ini studio gua agak gelap ya sebenarnya ya kalau untuk kamera HP. Tapi untuk detail-detailnya masih kelihatan guys. Jadi ini HP kualitas kamera selfie-nya juga bagus ya. Oke, sekarang kita coba untuk videonya guys ya. Dan kita coba rekam. Wow, ini bagus sih. Wah, dia juga stabil guys ya. Jadi seperti yang kalian lihat untuk kamera sendiri ya, ini tangan kita gerakin gini dia cukup stabil. Dan kita coba cek hasilnya ya. Ini posisi tangan gue gerak-gerakin ini guys ya. Dan hasil dari kamera selfie-nya itu kayak gini. Oh iya, dia lumayan stabil untuk hasilnya ya. Cukup bagus sih menurut gua untuk HP harga segini. Untuk detailnya juga videonya lumayan detail nih guys ya. Kita zoom, detailnya masih dapat. Cakep sih kamera depannya. Oke, kita coba juga untuk video di kamera belakang ya. Dan seperti apa? Oke, dia kamera belakang videonya stabil juga. Jadi kayaknya sih udah ada ace-nya ya ini ya, depan belakang kayaknya. Cuman yang jelas dari yang gue coba dia stabil. Terus untuk autofocusnya sendiri lumayan guys autofocusnya ya. Selama dia masuk dalam jarak fokusnya cukup cepat juga untuk autofocusnya. Oke, jadi kayak gini ya. Dan kamera belakang untuk hasilnya kita coba cek. Jadi udah stabil guys ya. Jadi nggak terlalu goyang meskipun kita gerakin pakai tangan, dan cukup kasar juga tadi gerakannya. Oke, ini untuk kamera depan belakangnya ya. Untuk videonya juga udah halus. Nah, kemudian kalau untuk audionya, ini HP-nya udah dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos ya. Jadi kalau kita swipe ke bawah di Action Center-nya, itu di sini ada fitur Dolby Atmos-nya, tetapi ini cuman bisa jalan ya kalau kita pakai earphone misalnya. Kalau nggak pakai earphone dia nggak bisa diaktifkan ya. Nah, sekarang gue bakal coba untuk loudspeakernya ya, kualitasnya kayak apa. Kita bakal cek bareng-bareng dengan ngeplay lagu dari NCS ini guys ya. Ini volumenya gue maksimalin by the way. Kayak gini tuh ya untuk suaranya. Nah, ini karena lubang speakernya juga cuma satu ya, jadi kalau kita tutup ini suaranya langsung hilang guys ya. Jadi nggak ada lubang speaker yang lain atau juga speaker source yang lain, jadi cuma satu ini aja guys. Lumayan juga ya untuk suaranya, ini lumayan empuk guys ya. Jadi nggak terlalu cempreng
nggak terlalu kasar ya, jadi dia suaranya cukup enak didengar. Untuk loudspeakernya buat musik lumayan soft di telinga. Oke, jadi itu guys untuk unboxing sekaligus sedikit first impression gua tentang Samsung Galaxy A02 ini. Dan menurut gua ini HP yang desainnya bagus ya, jadi dia gripnya enak di tangan, terus kemudian juga desainnya kuat, kelihatan kokoh ya. Dan untuk baterainya sendiri besar, terus kemudian kameranya bagus menurut gua, dari kamera depan ataupun kamera belakang. Dan hasil videonya ya, untuk HP harga segini sih hasil videonya juga bagus, kamera depannya stabil, belakangnya juga stabil. Terus kemudian untuk layarnya ini nggak bisa bohong ya, layarnya Samsung emang bagus, di resolusi HD Plus ini aja buat nonton enak ya. Terus untuk yang lainnya performa harian sih udah oke ya, udah cukup. Cuman memang kalau untuk gaming dia masih kurang guys. Dan nilai plusnya lagi di sini itu ada di support 1 TB ya untuk micro SD. Meskipun gua nggak tahu kalian bakal mau beli micro SD yang harganya lebih mahal dari OP-nya atau enggak, tetapi ini opsi nilai plus kalau memang kalian butuh. Terus untuk speakernya ini suaranya juga empuk ya. Jadi speakernya ini soft di telinga, enak juga. Dan kalau kalian pakai earphone kalian bisa aktifkan juga Dolby Atmos-nya. Dan itu yang bisa gue bagiin untuk hari ini guys, dan semoga aja bermanfaat buat kalian yang tertarik untuk beli HP ini. Linknya udah ada di deskripsi video ini. Gue Febian dari channel Kepointino pamit dulu guys, kita ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.